Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan saudaraku sekalian, mari kita belajar agar sholat kita bisa menghasilkan ibadah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita dalam menjalankan sholat, ibadah sholat, mendapatkan kenikmatan dalam kita beribadah menjalankan sholat. Ada beberapa orang yang sholat hanya sekedar menjalankan kewajiban, hanya sebatas menggugurkan kewajiban, sehingga sholatnya terpaksa, terburu-buru, tergesa-gesa, dan terasa berat dan malas-malasan ketika hendak melaksanakan sholat. Oleh karena itulah, jangan sampai kita melaksanakan sholat dengan keadaan yang sangat terpaksa, sangat berat, terburu-buru, sehingga tidak berbekas ataupun tidak meninggalkan kesan di dalam hati kita. Mari kita mencoba agar kita melaksanakan ibadah nilainya positif dan bagus di mata dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga kita dalam menjalankannya enak di dalam hati dan jiwa kita. Ada beberapa motivasi orang menjalankan sholat. Yang pertama, hanya untuk menjalankan sebuah kewajiban. Jadi dengan orang melaksanakan sholat untuk menggugurkan kewajibannya, sehingga ketika melaksanakannya ada keterpaksaan, ada tidak sungguh-sungguh, ada yang malas-malasan, juga terburu-buru, tergesa-gesa, dan berat. Ada juga yang dengan perasaan sungguh-sungguh menjalankan kewajibannya. Yang kedua, ada juga orang yang melaksanakan sholat karena memang di dalam hati sanubarinya yang paling dalam membutuhkan hal itu. Ada semua orang, baik itu dari presiden maupun rakyat biasa, orang kaya ataupun orang miskin, dewasa ataupun anak-anak, laki ataupun perempuan, semua manusia ketika hidup tidak terlepas dari segala permasalahan. Ada saja masalah yang ia hadapi, dan ketika menghadapi itu semua, hati terasa gundah, tidak tenang, berat melaksanakan kehidupan, sehingga dari dalam hatinya yang paling dalam sesungguhnya dia membutuhkan yang bisa menolongnya, yang bisa memberikan ketenangan hatinya, menenteramkan jiwanya, yaitu tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dia merasakan tenang, damai, tentram ketika dia bisa mengadukan nasibnya, permasalahannya, dan bisa berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika di dalam sholatnya, dan hatinya menjadi tentram, damai, terhindar dari permasalahan ataupun permasalahan yang bisa cepat selesai dengan dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sholatnya. Jadi ada orang yang melaksanakan sholat karena memang dia merasa butuh akan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menjamin ketentraman hidupnya, kebahagiaan hidupnya di dunia dan akhirat. Ada juga yang perlu kita pahami, bahwa sesungguhnya nikmat Allah itu sangat banyak dan teramat banyak buat kita, dan kita tidak mungkin untuk menghitung segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu yang kecil ataupun yang besar. Tidak akan bisa kita menghitungnya. Sebagai contoh kecil yang kita mungkin tidak sadari, setiap hari kita bernapas,
Setiap hari kita menghirup oksigen, kita dengan tanpa terasa beban atau apapun apa-apa, dengan enaknya kita menghirup napas oksigen yang Allah berikan, menghirup, menghembuskan. Tapi ada yang kurang paham, tidak disadari bahwa sesungguhnya itu adalah satu nikmat Allah yang besar sekali. Seorang dewasa berdasarkan penelitian sehari semalam membutuhkan oksigen mencapai 8.000 liter. Kalau kita nilai ke kurs rupiah kan, 1 liter oksigen bisa mencapai 20.000 rupiah. Dikalikan 8.000 sehari semalam, maka dari oksigen yang kita hirup saja kita sudah diberikan Allah nikmat berjumlah 160 juta rupiah. Itu dari sekedar oksigen yang kita hirup, yang kita sering tidak menyadarinya. Padahal banyak sekali nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Nah, oleh karena itulah nikmat Allah itu harus kita syukuri. Bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah? Tentunya dengan menjalankan atau menggunakan segala nikmat yang Allah berikan dengan sesuai dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan yang maksud dan tujuan Allah berikan itu nikmat kepada kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia semata-mata untuk beribadah kepadaku. Jadi untuk menunjukkan rasa syukur kita atas segala nikmat Allah, kita menjalankan perintah Allah, yaitu dengan salah satunya dengan sholat. Jadi motivasi yang ketiga orang menjalankan sholat adalah sebagai manifestasi perwujudan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepadanya. Mari kita coba perbaiki sholat kita, sehingga selain kita menjalankan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa enak, nyaman, tentram, merasakan nikmatnya ketika kita mengerjakan ibadah sholat. Mari kita komunikasikan dari 3 motivasi orang melaksanakan sholat. Kewajiban, yang kedua kita memang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala sebagai khalik kita yang mengatur segala kehidupan di dunia ini. Yang ketiga, kita dengan rasa syukur kita melaksanakan ibadah sholat. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan nilai ibadah sholat kita lebih baik lagi di mata Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita merasa nyaman, nikmat dalam melaksanakan ibadah sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.